Nah, menurut Mami DP, apa sih yang membuat bintang muda dangdut yang lahir dari ajang pencarian bakat Indosiar ini terus bisa bersinar? Mungkin harus konsisten ya. Konsisten, gue setuju. Dan tetap profesional. Profesional, gue setuju. Dalam arti kita jangan sampai lupa kacang kulitnya, kita berada di mana dan kita dengan kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Oke. Oh, mungkin kalau makan kacang sama kulit-kulitnya gitu ya? Lagi sekarang tuh misalnya nih ya, kalau orang dengerin. suka bilang katanya, iya sih ini tuh kacang lupa kulitnya, atau kayak sekarang dia tuh udah berubah sama teman-teman yang lama tuh udah nggak gitu semenjak sukses. Kalau menurut gue tuh sebenarnya bukan itunya, tapi ya kita aja berevolusi sebagai manusia, prioritasnya juga berubah, bukan berarti kita tuh melupakan yang lama. Cuman kan mungkin kan kita punya kehidupan sendiri, punya kesibukan baru, mungkin ada keluarga. Di mana makan kacang kulitnya dibuang. Iya sih. Mana ada orang makan kacang kulitnya dimakan. Jangan-jangan ketika orang itu ngomong begitu, jangan-jangan dia sering makan kacang sama kulit-kulitnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Siapapun kalian ya, sambil menunggu live konser Lesti ya di Ciwidey, kalian nonton ini dulu ya. Ini ada sesuatu hal yang menarik yang mau diangkat dalam video saya guys ya. Pastinya sesuatu yang gimana gitu ya. Ya, sih ada hubungannya dengan acara Dia 6 kemarin ya. Ini seru banget ya. Jadi begini teman-teman, kemarin kita tahu bahwa pihak Indosiar sudah melakukan konferensi pers ya di acara live streaming baik dari pihak YouTube, via Instagram, dan juga banyak banget lah via media sosial yang mungkin menurut gua sudah diketok palukan juga. Kalau Lesti Kejora ini sudah balik lagi ke Indosiar menjadi juri ya, nggak tanggung-tanggung jadi juri ya. Bukan sebagai bintang tamu lagi. Ini luar biasa sekali ya. Tapi ini ada satu potongan video yang dikirim ke gua nih guys. Menurut kalian bagaimana? Ya ketika ada Mbak senior yang dimintai pendapat oleh pihak host dan jawabannya seperti ini. Nah, kayak ada balasannya dari story Rizky Bilar nih guys. Ini seru banget sih ya. Kita langsung aja menuju TKP play. Ini nih. Nah, menurut Mami DP, apa sih yang membuat bintang muda dangdut yang lahir dari ajang pencarian bakat Indosiar ini terus bisa bersinar gitu? Oke, kita ulang pertanyaannya guys ya. Kita ulang pertanyaannya karena ini kan ada pertanyaan dari host. Kita dengarkan dulu. Ini nih. Nah, menurut Mami DP, apa sih yang membuat bintang muda dangdut yang lahir dari ajang pencarian bakat Indosiar ini terus bisa bersinar gitu? Oke. mungkin harus konsisten ya, dan tetap profesional. Dalam arti kita jangan sampai lupa kacang kulitnya, kita berada di mana dan kita dengan siapa, kita bisa seperti ini karena siapa. Karena kan namanya, selain ini konsisten dan profesional, karena namanya manusia, kadang ketika kita berada di titik yang tinggi, banyak tawaran kemana-mana, kadang suka lupa ya kalau kita itu lahir dari mana gitu. Tapi dari sini kita banyak belajar bahwa oh iya ya, aku lahir dari sini dan aku harus banyak belajar supaya tidak ketinggalan genre apapun itu, sehingga ketika kita masuk di semua genre kita bisa diterima kita. Sebentar ya, ini jawabannya dari Mbak DP ya. Mungkin sekali masih kurang paham gue, jujur gue masih kurang paham karena sedikit nggak nyambung sih sebetulnya. Tadi sih juga ada captionnya, Jaka Sembung Bawa Golok sih ini namanya nih ya. Ini kiriman ya guys, ini video kiriman. Dan kita coba ulangi lagi biar gue tuh paham dengan apa yang dipertanyakan oleh pihak host kepada Mami DP katanya gitu guys ya. Kita coba ulangi lagi guys. Nah, menurut Mami DP, apa sih yang membuat bintang muda dangdut yang lahir dari ajang pencarian bakat Indosiar ini terus bisa bersinar gitu? Apa sih yang membuat dangdut bintang muda yang bisa terus bersinar melalui ajang pencarian bakat, termasuknya adalah Indosiar? Jadi dimintai pendapat sekaligus mungkin berbagi tips. Ya, mungkin masuk akal seperti itu. Dan jawabannya adalah Mungkin harus konsisten ya. Konsisten, gue setuju. Oke. Dan tetap profesional. Profesional, gue setuju. Dalam arti kita jangan sampai lupa kacang kulitnya, kita berada di mana dan kita dengan kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Oh, mungkin kalau makan kacang sama kulit-kulitnya gitu ya?
Nggak gitu juga. Ya itu, ini udah larinya, maaf nih, ini sih menurut pendapat gue ya, tapi setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda ya. Ketika senior dimintai pendapat untuk kira-kira bagaimana ya supaya bintang muda jebolan Akademi Indosiar supaya tetap terus bersinar. Konsisten, profesional gue setuju. Tapi belajar kayaknya ya, itu wajib ya. Tetap terus belajar walaupun mungkin suatu saat dia menjadi juara. Itu kayaknya lebih enak kali ya. Terus produktif ya, terus berkarya, apapun itu ya, karena sekarang zamannya era sosial media. Ini sih kalau menurut gue itu jawaban yang tepat secara universal. Jadi mungkin diterimanya semua orang ya, jebolan Akademi Dangdut atau jebolan Akademi acara musik, baik itu bukan cuma dangdut aja, kan banyak ya, ada Indonesian Idol gitu kok, terus juga ada KDI gitu kan. Kalau menurut gua, dua statement dari Mami DP gue setuju banget. Mungkin harus konsisten ya. Konsisten dan profesional. Itu gue setuju banget ya, setuju banget. Karena memang konsisten itu dibutuhkan oleh setiap orang. Ketika kita bikin konten, ya kita harus konsisten. Ketika kalian kerja juga kalian harus konsisten. Kalau kalian mau tetap terus bekerja, ya. Profesional itu juga harus. Siapapun itu kalau kita dituntut untuk profesional, ya tetap harus pendewasa. Tapi di sini kalau udah bicara soal kacang lupa kulitnya sih, memang menurut gua rada gimana ya? Ya, karena kan itu wadah, ajang ya. Ajang itu pencarian bakat. Ketika kita menang ya sudah. Seterusnya, mau lu terkenal atau enggak, menurut gua sih tetap semua dikembalikan ke si pemenang dari ajang ini. Kita kategorikan Lesti. Ya kan? Bersinarnya atau tidak karirnya di dunia musik, karena kan ini pencarian musik, itu tergantung Lestinya. Kalau Lestinya tidak produktif, tidak mau belajar, bahkan tidak terus berkarya lah gitu ya, menurut gue Lesti mungkin redup kali ya. Kan banyak jebolan Akademi Dangdut, jebolan Akademi Musik di seluruh Indonesia, bukan cuman mereka. Itu ketika mereka tidak produktif, ya tidak konsisten, segala macam, itu akan vakum begitu aja. Bahkan ada yang dulunya, maaf tuh, kayak Indonesian Idol ada tuh dulu yang pernah ya, yang suaranya mirip Charlie, kalau mungkin gue ingatkan itu, ada tuh ya. Dia juara berapa gitu, juara 1 atau juara berapa gitu. Itu karena dia nggak produktif dan dia nggak konsisten dan nggak terus berkarya dan nggak terus belajar. Dia dulunya pengamen dan dia balik ke jadi pengamen. Kalau nggak salah gue masih inget deh. Namanya gue siapa lupa. Itu terjadi. Dan bukan cuma itu. Banyak banget. Ya, mungkin kalau kita hitung satu-satu mungkin ya lebih dari 10 ya. Ya kategorinya banyak lah ya. Itu banyak kok yang begitu. Jadi menurut gue kayaknya sedikit maaf ya, ini pendapat gue. Ini kayak nggak nyambung gitu sih. Karena ada bicara soal kacang lupa kulitnya. Ya nggak gitulah. Nggak gitulah. Ini udah mulai. Karena di sini juga ada captionnya guys, jaka sembung bawa golok katanya. Ini bacaannya ya di sini ya. Jangan kemana-mana ya, kalian jangan ngomporin. Enggak, ini pendapat gue gitu. Ini baru aja di konferensi pers kan kemarin, pendapatnya udah beda banget gitu. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, sampai-sampai kemarin itu sempat ada postingan dari Rizky Bilar tentang kacang lupa kulitnya. Ya seperti itu. Dan kira-kira pendapat artis yang lain gimana nih guys? Nah, ini ada salah satu cuplikan video dari Mbak Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad. Siapa yang gak kenal dengan Mbak Nagita? Ya, Mbak Nagita ada sebuah statement, walaupun ini bukan ngebahas tentang video ini nggak nyambung sih sebetulnya. Tapi isi dari video Mbak Nagita ini sangat nyambung banget. Ya, kita akan dengarkan semua dari awal agar nyambung dengan isi video dari Mbak Nagita. Kita coba play. Menurut Mami DP, apa sih yang membuat bintang muda dangdut yang lahir dari ajang pencarian bakat Indosiar ini terus bisa bersinar gitu? Terus bisa bersinar. Mungkin harus konsisten ya. Setuju. Dan tetap profesional. Setuju. Dalam arti kita jangan sampai lupa kacang kulitnya, kita berada di mana dan kita dengan... Ya enggak gitu konsepnya. Memberikan tips lah gitu guys ya. Oke, kacang lupa kulit. Siapa, kita bisa seperti ini karena siapa? Karena kan namanya, selain ini konsisten dan profesional, karena namanya manusia, kadang ketika kita berada di titik yang tinggi, banyak tawaran kemana-mana, kadang suka lupa ya kalau kita itu lahir dari mana gitu. Tapi suka lupa kalau kita lahirnya dari mana. Oke.
Dari sini kita banyak belajar bahwa oh iya ya, aku lahir dari sini dan aku harus banyak belajar supaya tidak ketinggalan genre apapun itu, sehingga ketika kita masuk di semua genre kita bisa diterima kita. Lesti lebih banyak jobnya ya. Semua genre musik dan semua TV, gue garis besar ya. Semua genre dan semua TV. Enggak ya, kita nggak mau memperkeruh ya guys ya. Ini mungkin menurut pendapatnya Mbak DP gitu guys. Jadi mungkin pendapat Mbak DP seperti itu, pendapat kita beda gitu. Jangan ngompor-ngomporin, nggak boleh kayak gitu guys, kalian mah gitu. Ya, jangan bilang nggak nyambung. Ada beberapa kutipan yang memang sepertinya rada tidak nyambung. Oke, sekarang DP, kita dengarkan. ada persiapan nggak sih? Kali ini kan kerja. Apalagi sekarang tuh misalnya nih ya, kalau orang dengerin. suka bilang katanya, iya sih ini tuh kacang lupa kulitnya, atau kayak sekarang dia tuh udah berubah sama teman-teman yang lama tuh udah nggak gitu semenjak sukses. Kalau menurut gue tuh sebenarnya bukan itunya, tapi ya kita aja berevolusi sebagai manusia, prioritasnya juga berubah, bukan berarti kita tuh melupakan yang lama. Cuman kan mungkin kan kita punya kehidupan sendiri, punya kesibukan baru, mungkin ada keluarga. Oke, kita ulangi lagi. Ini enak banget sih ya. Ini statement dari Mbak Nagita. Ketika ada orang membahas tentang kacang lupa kulitnya. Apalagi sekarang tuh misalnya nih ya, kalau orang suka bilang katanya, iya sih ini tuh kacang lupa kulitnya, atau kayak sekarang dia tuh udah berubah Sombong sama lah ya. teman yang lama tuh udah nggak gitu semenjak sukses. Kalau menurut gue tuh sebenarnya bukan itunya, tapi ya kita aja berevolusi sebagai manusia. Berevolusi, ya berevolusi atau berevolusi sama ya, sedikit sama ya. Revolusi mungkin lebih universal, evolusi lebih ke individual. Menurut gua evolusi, ya betul. Setiap manusia kita pasti berevolusi atau berevolusi. Salah satunya tentang kehidupan, tentang diri lo. Kalian pasti yang tadinya single jadi punya keluarga. Sebelum berkeluarga mungkin kalian punya pasangan, ya punya pacar. Yang biasanya jalan sama teman, nongkrong sama teman, mungkin sedikit berkurang karena lebih banyak sama pacar. Bisa aja begitu. Ya, tapi masih ada waktu nongkrong sama teman-teman lama atau segala macam. Ketika sudah berkeluarga, apakah waktu nongkrongnya semakin banyak? Enggak. Pasti lebih berkurang, malah lebih berkurang dari zamannya mungkin masih pacaran. Lagi udah pacaran aja udah mulai berkurang nongkrongnya. Ya, sudah mulai. Nah, apalagi sudah bekerja, sudah punya karir, bahkan sudah punya keluarga. Menurut gua, waktu untuk nongkrong-nongkrong sama teman-teman pun juga sedikit ya karena punya kehidupan sendiri kata gitu kan. Berevolusi, bener nggak? Lebih banyak waktu untuk keluarga mungkin seperti itu. Jadi ya menurut gua sih cakep banget gitu loh guys ya. Kita lanjut lagi. Prioritasnya juga berubah, bukan berarti Prioritasnya juga berubah betul karena sudah punya keluarga mungkin kan gitu ya. Terus kita tuh melupakan yang lama. Cuman kan mungkin kan kita punya kehidupan sendiri, punya kesibukan baru, mungkin ada keluarga. Punya kesibukan baru, punya kehidupan baru, seperti misalnya ketika Lesti, ini kita bicara soal Lesti mungkin ya. Kalau Lesti kan sekarang ya banyak tawaran, manggung sana sini, jobnya nggak pernah sepi gitu, rame ya, selalu acara, penghargaan, setiap TV bermunculan gitu. Jadi itu sih menurut gua. Jadi ini jawaban telak sih menurut gua. Kacang lupa kulitnya. Emang kalau makan kacang harus sama kulitnya ya? Ya nggak gitulah. Menurut gue sih ketika Lesti lagi ada di situ juga kontribusinya banyak kok ya kan, rating bagus kok ya kan ya. Oke, ini apa nih? Bingung sama fans Lesti apa haters Lesti, dia balik ke Indonesia masih aja pada nyeleneh. Lesti itu dibesarkan oleh Indosiar. Iya setuju, ini sama sih. Gue juga setuju kalau Lesti itu memang kita tidak memungkiri bahwa Lesti itu terlahir dari Indosiar. Tapi kan ketika sudah bahasanya kan sudah lolos nih, katakanlah dia ujian, menang jadi juara, kan kembali lagi sekarang tinggal Lestinya. Kalau Lestinya nggak berkarya, nggak berkiprah, nggak produktif, ya kan, nggak aktif, ya terus karirnya gimana? Akan redup sih menurut gue. Jadi Lesti memang harus, sudah saatnya dia terbang dengan sayapnya yang seluas-luasnya. Dimanapun dia, misal kayak di TV manapun, dia harus lebih semangat, harus lebih, ya wajar sih. Gitu. Oke, di sini ada sebuah ini nih guys, story dari Bang Rizky Bilar nih ya. Cuman udah dihapus sih. Ya gue nggak sempet ini, cuma ada kiriman. Nah ini ada kiriman.
Nih Rizky Bilar, 3 menit yang lalu, jadi nggak lama katanya nih durasinya ya. Seseorang bersabda, apa kabar kawan? Ada kulit nih. Terus di sini ada isi kacang. Maaf siapa ya, gitu kan? Kita coba geser dulu. Di sini, udah sampai pusat ya, katanya gitu. Terus sabda seseorang merasa sudah sangat berkontribusi banyak dalam kehidupan orang lain. Namun saat orang lain tersebut tidak bisa memenuhi apa yang dia mau, maka keluar kalimat kacang lupa kulit. Padahal kan kalau makan kacang, kulit emang harus dibuang, masa harus ditelan bareng kacangnya? Sama kayak gue tadi yang di awal. Iya juga sih. Iya ya, aduh ya. Terlalu berlebihan sih ya sebetulnya ya. Ya kembali lagi ya, dari statementnya yang Mbak DP itu sebetulnya bagus ya. Tapi ada beberapa poin yang memang rasanya tidak, menurut gue sih, kayaknya kurang ya, bukan tidak tepat ya, kurang tepat. Ini menurut gue. Kan setiap manusia punya pendapat, opini masing-masing. Ketika gue ditanya sama temen gue, sama junior gue mungkin, dia konten kreator baru, apa tipsnya supaya lo tetap channel lo terus berkembang dan terus jalan dan terus banyak penontonnya segala macam. Jawabannya sama mungkin ya, konsisten, profesional, terus belajar, ya kan, terus produktif buat karya apapun itu. Walaupun karya gue adalah reaction, yang penting ada muka guanya gitu. Ya gitu. Jadi sebagai senior harusnya memberi jawaban yang poin-poinnya yang lebih gimana ya, yang lebih masuk akal lah. Bukan berarti yang itu nggak masuk akal, itu udah masuk akal, cuman kurang gitu. Rasanya kurang tepat. Malah ada banyak bahasa kayak nyindir gitu. Iya. Oke, seperti itu guys ya. Terus di bagian akhir juga di sini ada nih guys. Ini ada satu story yang sangat lucu sekali ya. Kemarin dikatain jago kandang, giliran udah melanglang buana dibilang kacang lupa kulitnya. Yang serba salah siapa ya? Ya, kemarin dikatain jago kandang, giliran udah melanglang buana dibilang kacang lupa kulitnya. Di mana makan kacang kulitnya dibuang. Iya, setuju banget sih. Mana ada orang makan kacang kulitnya dimakan. Jangan-jangan ketika orang itu ngomong begitu, jangan-jangan dia sering makan kacang sama kulit-kulitnya. Kayaknya Mbak Dewi sering makan kacang sama kulitnya deh. Biar sehat kali ya. Ya, bercanda guys ya. Kembali lagi, menurut gue sih udah bagus statementnya dari Mbak DP itu ya. Dia memberikan tips ya, konsisten dan profesional, itu gue setuju. Ya, cuman ada istilah kacang lupa kulitnya tuh udah larinya kemana-mana. Enggak lah, nggak mungkin masa makan kacang sama kulitnya. Enggak gitu. Dulu juga ya kalau bicara soal Lesti, zamannya dulu waktu masih aktif di TV ini juga kontribusinya banyak, keuntungannya banyak, ya kan, banyak lah. Nah, sekarang dibalikin lagi, ini rame lagi. Kalau gue setuju banget Lesti di Indosiar itu, semangat gue. Karena kenapa? Gue bisa reaction tiap hari. Kan gue udah bilang kemarin, paling channel gue yang di take down. Karena reaction video orang itu terus gitu ya, udah pasti sih gitu. Tapi kan gue juga nggak mau ambil pusing ya, di take down kan gue bikin lagi gitu. Reaction kan ada undang-undangnya, YouTube pun memperbolehkan gitu, bener nggak? Yang penting selama itu masih di bawah apa ya, undang-undangnya, bahwa reaction itu nggak boleh full gitu kan, layarnya harus kecil dan kita mengomentari video gitu. Jadi dibuat secantik, seindah, sekreatif mungkin agar video itu tidak nampak seperti video aslinya. Jadi nggak full kita ngambil video orang lalu di-upload jeblek gitu, enggak. Kita olah lagi agar lebih bagus, lebih cantik, dan kita mengomentari. Jadi buat bahan lah ngomong kasarnya mah guys. Kayak kita sekarang ini lagi ngebahan gitu. Jadi cuma itu tadi, resiko tertingginya adalah take down. Take down video masih mending take down akun cuy. Aduh, luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa. Gitulah, pokoknya gue tetap semangat lah ya. Dan oke, gitu aja teman-teman. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang nggak pas, yang salah ya penyampaian gue. Tujuan gue di sini adalah mencoba membahas dari video-video yang dikirim melalui Instagram ya. Kalian bisa mampir di Instagram gue, silakan. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin sedikit menyinggung, mohon maaf ya, karena gue mencoba menelaah dari setiap materi-materi dari video tersebut. Dan kembali lagi, setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Gua, kalian, siapapun itu, nggak mungkin
Ya, nyatuin pikiran tuh nggak bisa sama. Ya. Pendapat lo beda, pendapat gue juga beda. Gitu. Ini sih menurut gue gitu. Kalau misalnya nggak suka, ya sudah jangan. Gitu. Tapi semuanya bagus. Alright, gitu aja. Mbak Dewi Persik bagus, Lesti Kejora lebih bagus. Thank you so much buat kalian semua yang udah mampir. Gue Nudi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.